Halo, namaku Zakia Salma. Hari ini aku akan bercerita tentang seseorang yang aku panggil Bunda. Ia adalah Profesor Dr. Fajar Astuti Hermawati Eskom Mkom. Erma kecil, begitu Bunda biasa dipanggil. Terlahir dari pasangan almarhum Suherman dan Puji Astuti pada 10 September 1972. Kakung merupakan seorang guru sekolah dasar yang hanya mengenyam pendidikan SMA. Meski hanya menjadi seorang guru dengan gaji yang hanya cukup untuk makan sehari-hari, Kakung selalu mendorong pendidikan anak-anaknya melampaui dirinya. Dengan didampingi Uti, yang seorang ibu rumah tangga, Bunda dan adik-adiknya tumbuh menjadi anak-anak yang tidak pernah mengecewakan harapan kedua orang tuanya. Sebagai sulung dari ketiga adik-adiknya, Bunda selalu berusaha memberikan panutan dan contoh terutama dalam prestasi akademik. Bunda mengenyam pendidikan sekolah dasar di dua tempat, yaitu SDN Jetis 2 Blora dan SDN Kedung Jenar 1 Blora. Tak berhenti di situ, pada saat duduk di bangku sekolah menengah pertama di SMPN 1 Blora, berbagai organisasi dan aktivitas dijalaninya sebagai sekretaris OSIS dan ketua Regu Pramuka Penggalang yang dikirimkan ke Jambore Nasional tahun 1981 di Cibubur, Jakarta. Selain itu, Bunda juga ikut berbagai ekskul, salah satunya musik. Tak berhenti sampai di situ, jabatan sekretaris OSIS juga tetap dipertahankan hingga pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Blora. Lulus dari SMAN 1 Blora, Bunda diterima di 3 universitas, yakni STAN, SCT Telkom, dan ITS. Pilihannya jatuh ke pilihan ketiga, yakni Teknik Komputer ITS. Bunda menyelesaikan studi sarjananya di jurusan tersebut di tahun 1997. Kemudian, Bunda melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Bunda meraih gelar Magister Komputer di bidang yang sama dan terus menekuni dunia akademik. Dedikasinya pada ilmu pengetahuan dan kecintaannya pada dunia pendidikan mengantarkannya meniti karir sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sebagai pendidik, Bunda dikenal rendah hati, tegas, dan penuh perhatian kepada mahasiswa. Beliau aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat, menjadikan dirinya sebagai akademisi yang tidak hanya berkontribusi di ruang kelas, tetapi juga di ranah pengembangan ilmu dan kemajuan masyarakat. Bunda juga banyak mendapatkan penghargaan dan hibah, dan yang terbaru, Bunda berhasil menjadi pelaksana terbaik 1 program bantuan pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital tahun 2024. Istri saya itu adalah sosok pekerja keras, di mana bekerja selalu dengan target yang jelas, sehingga di dalam mencapai target itu banyak waktu yang diperlukan. Baik itu waktu pagi, misalnya masih di kantor, ataupun sudah di rumah, bisa mengerjakan sampai malam hari. Pekerjaannya sebagai seorang dosen, di mana keinginan untuk memberikan ilmu secara perfect kepada mahasiswa dengan materi, dengan evaluasi, dan dengan kemampuan mahasiswa yang terukur, itu membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan. Di balik kesibukan akademiknya, Bunda mendapatkan dukungan penuh dari ayah tercinta, yaitu Dr. Imade Kastiawan, STMT, yang juga seorang dosen, serta saya sebagai anak sematawayangnya yang menjadi sumber kekuatan dalam meniti perjalanan panjang hingga puncak karir sebagai guru besar. Bunda juga dikenal memiliki kecintaan yang besar pada memasak. Baginya, dapur adalah ruang kreativitas lain di luar laboratorium. Memasak baginya bukan sekedar rutinitas, melainkan bahasa cinta yang ia tuangkan untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Setiap hidangan yang lahir dari tangannya bukan hanya makanan, tetapi juga kehangatan dan perhatian yang menyeliputi setiap suapan. Istri saya itu selalu menyiapkan sarapan pada pagi hari untuk anak-anaknya dan juga untuk suaminya, yang tidak lupa selalu menyiapkan bekal
yang bisa dibawa ke kantor untuk makan siang. Dan tentunya makanan itu selalu enak. Dan menurutku Bunda itu yang paling top itu mungkin di makanannya, karena setiap hari aku ngerasanya makanan itu selalu variatif. Jadi tiap hari, tiap minggu, tiap itu selalu berbeda-beda gitu. Bagi Bunda, memasak memiliki filosofi yang serupa dengan meliti. Membutuhkan kesabaran, ketelitian, eksperimen, dan keberanian mencoba hal baru. Seperti halnya dalam riset, terkadang percobaan resep bisa gagal, tetapi dari kegagalan itu selalu lahir ide-ide baru yang lebih baik. Memasak pun menjadi ruang refleksi dan terapi, di mana Bunda bisa menyalurkan kreativitas sekaligus menemukan ketenangan. Kecintaannya pada memasak sering Bunda bagikan melalui postingan di media sosial, khususnya Instagram, baik berupa resep, hasil makanan, maupun tips sederhana. Tak lupa, Bunda selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga meskipun hanya di rumah. Aktivitas ini menjadi caranya menjaga keseimbangan antara kesibukan akademik dengan kehidupan pribadi. Sebagai seorang ibu dan istri, Bunda memahami bahwa kesibukan akademik dan capaian gemilang hanyalah satu sisi dari perjalanan hidupnya. Di balik segala pencapaiannya, Bunda meyakini bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, anugerah yang tidak tergantikan. Dalam setiap langkah yang ia tempuh, keluarga selalu menjadi pusat gravitasi kehidupannya, sumber energi yang menguatkan, sekaligus tujuan akhir dari segala perjuangan yang ia jalani. Bagi Bunda, rumah bukan sekedar bangunan tempat bernaung, melainkan ruang penuh kasih yang memeluk dengan hangat. Di sanalah Bunda menemukan arti sejati kebahagiaan, tempat di mana tawa sederhana lebih berharga daripada gemuruh tepuk tangan di panggung akademik. Rumah adalah nomor satu, titik awal sekaligus titik pulang, di mana Bunda selalu kembali dengan hati yang penuh syukur. Perjalanan panjang itu bermula dari seorang anak kecil di Blora, tumbuh dengan semangat, ditempa oleh doa orang tua, cinta keluarga, dan dedikasi tanpa henti. Dan hari ini, 16 September 2025, menjadi saksi dari sebuah puncak perjalanan. Dari seorang anak guru sekolah dasar di Blora, Bunda tumbuh menjadi sosok ilmuwan yang memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Profesor Dr. Fajar Astuti Hermawati, Eskom Mkom, secara resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Bagi aku, Bunda adalah ibu idaman, karena Bunda selalu mendengarkan semua keluh kesahku, cerita-ceritaku, sambat-sambatku. Bunda juga selalu masak, masaknya juga enak-enak. Bunda juga super sabar membersamai aku selama ini. Menurutku, Bunda itu juga super hebat, karena semasa SMA, Bunda tuh yang selalu dampingin aku belajar, biar aku bisa masuk kampus dan jurusan yang aku impikan. Hingga akhirnya, sekarang aku bisa menjadi dokter hewan. Semua itu berkat bimbingan dari Bunda tercinta. Dan hari ini, tanggal 16 September, Bunda udah resmi dikukuhkan sebagai guru besar. Kalau kata orang sekarang ini, Jostis. Selamat ya Bunda, love you. Untuk istri saya tercinta,